Pada materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Yaps, masih berhubungan dengan ekonomi ya. Langsung aja, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, ada permintaan. Untuk mempelajari materi permintaan, agar kita lebih bisa memahami materi ini, kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang konsumen. Apa kalian masih ingat pengertian konsumen? Konsumen merupakan orang atau lembaga yang menggunakan, memakai, barang atau jasa, atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Ilustrasi kasus. Ketika tahun ajaran baru, kalian harus membeli buku. Nah, biasanya harga buku di pasaran mengalami suatu kenaikan karena banyaknya permintaan terhadap buku tersebut. Tapi meskipun begitu, kalian harus tetap membeli bukunya, walau dengan harga yang mahal, karena buku tersebut harus kalian gunakan untuk mencatat pelajaran. Meskipun harga buku tersebut turun dari harga biasa, jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat juga akan tetap banyak. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat akan suatu barang. Jadi, permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang akan diminta. Dan sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin berkurang. Jadi, ketika suatu barang harganya rendah atau bisa dibilang murah, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin banyak. Nah, ketika harga barang tersebut tinggi atau bisa dibilang harga barang tersebut mahal, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin berkurang atau semakin sedikit. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang. Nah, harga barang ini bunyinya sama seperti hukum permintaan tadi. Jadi jika harga barang ini murah atau harganya rendah, maka jumlah yang diminta itu akan semakin banyak. Tapi ketika harga barang itu naik atau mahal, maka jumlah barang itu akan semakin sedikit yang diminta. Yang kedua itu dari pendapatan. Nah, ketika pendapatan seseorang itu naik, maka jumlah barang yang diminta pun akan naik. Tapi jika jumlah pendapatan seseorang itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Contohnya adalah ketika kalian mempunyai uang lebih banyak, tentunya keinginan kalian untuk membeli barang juga akan semakin tinggi. Dan sedangkan jika kalian mempunyai uang yang lebih sedikit, tentunya keinginan membeli barang juga akan semakin sedikit. Yang ketiga ada selera. Apabila seseorang menyukai suatu barang, walaupun harganya mahal, seseorang tersebut akan tetap membelinya. Contohnya adalah misalnya kalian menyukai suatu barang. Berapapun harganya, semahal apapun, pasti kalian akan memperjuangkan untuk membeli barang tersebut, karena itu adalah barang yang kalian sukai. Yang keempat ada kualitas barang. Jika barang kualitasnya bagus, tapi harganya lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka orang akan memilih barang tersebut. Nah, misalnya ketika ada barang A dan barang B. Barang A mempunyai harga 500.000. Terus ada barang B dengan harga yang sedikit lebih mahal yaitu 600.000, tapi mempunyai kualitas yang lebih baik daripada barang A. Maka orang akan lebih memilih membeli barang B. Selanjutnya ada harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi oleh harga barang lain. Contohnya adalah ketika harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung akan membeli teh. Tapi jika harga kopi lebih murah dari harga teh, maka orang akan memakai uangnya untuk membeli kopi tersebut.
karena merupakan pengganti teh. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Yang terakhir, ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Kurva permintaan. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan oleh sebuah grafik yang disebut kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Biasanya, untuk membuat suatu kurva permintaan akan disajikan sebuah tabel yang berisi harga dan jumlah barang yang diminta. Jika kita perhatikan dari tabel tersebut, semakin rendah suatu barangnya, maka jumlah permintaannya atau jumlah barang yang dimintanya akan semakin banyak. Nah, dari tabel tersebut kita dapat buat dalam bentuk grafik yang berisi harga, jumlah barang, dan nanti akan terbentuk suatu grafik permintaan yang biasanya grafiknya itu berbentuk garis yang turun ke bawah. Harga di sini biasanya digambarkan atau dilambangkan sebagai huruf P dan jumlah barangnya itu dilambangkan sebagai huruf Q. Berikut ada beberapa contoh dari tabel permintaan yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan soal untuk membuat kurva permintaan. Dan yang terakhir ada jenis-jenis permintaan. Permintaan dapat dibedakan menjadi yang pertama ada permintaan menurut daya beli konsumen. Ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung oleh daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan suatu transaksi. Yang kedua, ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Selanjutnya ada permintaan menurut jumlah konsumen. Ada permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap satu barang. Dan yang kedua ada permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Materi selanjutnya adalah materi mengenai penawaran. Untuk lebih memahami materi ini, kita harus menempatkan diri kita seolah-olah kita adalah seorang produsen. Nah, produsen itu adalah orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau jasa, atau menambah nilai guna barang atau jasa. Penawaran adalah ketersediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila barang harganya sedang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Adapun bunyi hukum penawaran adalah jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang, diperlukan suatu biaya produksi. Nah, tinggi rendahnya biaya produksi itu akan menentukan harga barang tersebut. Bila biaya produksinya tinggi,
biasanya produsen akan mengurangi jumlah produksi barang, dan akibatnya penawarannya akan berkurang. Tapi jika biaya produksinya murah, maka akan semakin banyak barang yang dihasilkan oleh produsen, dan penawarannya pun akan semakin bertambah. Yang kedua ada teknologi. Untuk memproduksi suatu barang, tentunya diperlukan sebuah teknologi yang nantinya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang tersebut. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, biasanya jumlah barang hasil produksi akan bertambah dan berpengaruh kepada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga ada harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan yang banyak, maka produsen akan berlomba untuk meningkatkan produksinya. Dan yang terakhir ada faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi di sini contohnya adalah bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap penawaran. Kurva penawaran. Kurva penawaran biasanya menampilkan suatu grafik hubungan antara harga dan jumlah penawaran suatu barang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan yang lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Sama seperti permintaan, biasanya untuk membuat grafik penawaran awalnya ditampilkan sebuah tabel penawaran yang berisi mengenai harga dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Tapi pada tabel ini, jika dilihat semakin tinggi harga barang tersebut, maka jumlah yang ditawarkannya pun semakin tinggi. Nah, dari tabel ini kita dapat membuat grafik. Grafiknya sama seperti permintaan. Grafik bisa dilambangkan dengan huruf P dan juga garis horizontal yang dilambangkan dengan huruf Q. Nanti akan terbentuk suatu garis yang garisnya itu akan lurus ke atas. Berikut ada beberapa contoh dari tabel penawaran yang bisa kalian gunakan sebagai latihan untuk membuat grafik penawaran. Sekian mengenai materi permintaan dan penawaran. Semoga materinya dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.